Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan sebulan penuh di dalamnya kepada kita. Apalah artinya jika seorang anak didik di dalam pendidikannya dia mendapatkan nilai dengan begitu sempurna, dia melaksanakan tugas dengan begitu sempurna, akan tetapi ketika dia lulus dari pendidikannya itu ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya bahwa pendidikan yang dia tempuh hanyalah sebuah kesia-siaan, bahwa usaha dia, perjuangan dia semasa pendidikannya ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa. Demikian juga dengan puasa Ramadan. Kita tahu bahwa tujuan dari puasa Ramadan adalah untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu bertakwa. Dari ayat ini kita tahu bahwa sukses tidaknya kita berpuasa, keberhasilan kita berpuasa tidaklah semata-mata diukur dari manakala kita telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, akan tetapi lebih kepada apakah perilaku kita, apakah akhlak kita benar-benar telah mencerminkan akhlak seorang yang bertakwa atau tidak dengan adanya puasa ini. Kalau ternyata dengan adanya puasa ini akhlak kita sama sekali tidak mencerminkan akhlak orang yang bertakwa, maka itu artinya puasa kita hanyalah sebuah kesia-siaan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamin shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Untuk itu, pemirsa, perlu kiranya kita mengenali apa saja kriteria dari orang yang sudah terbentuk kepribadiannya menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita mengacu pada surat Ali Imran ayat 34, di sana dijelaskan bahwa ciri-ciri dari orang yang sudah terbentuk kepribadiannya menjadi orang yang bertakwa itu adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan berkecukupan ataupun berkekurangan, dalam keadaan sempat ataupun sempit. Artinya dia mau menginfakkan hartanya kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, dan dalam situasi dan kondisi apapun. Dari sini kita tahu apa sebenarnya hubungan antara puasa dengan infak. Puasa mengajarkan kepada kita tentang kepekaan dan kepedulian sosial. Dengan merasakan rasa lapar, kita bisa merasakan laparnya orang-orang yang lapar, yang bukan karena berpuasa, akan tetapi karena adanya keterbatasan dari apa yang ia harus makan. Dengan merasakan rasa lapar, akhirnya terketuk hati kita. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita tidak hanya sekedar simpati,
akan tetapi juga empati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga dengan puasa ini diharapkan kita benar-benar terdidik menjadi orang yang peka terhadap lingkungan kita, menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan kita. Bahkan di akhir Ramadan nanti kita diwajibkan untuk membayar zakat kepada orang lain. Maka pemirsa, kalau puasa menjadikan orang-orang yang kaya merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berkekurangan, infak dan sedekah menjadikan orang-orang yang berkekurangan merasakan apa yang dirasakan oleh orang kaya. Sehingga tampaklah persatuan dan kesatuan umat yang sebenarnya ingin dicapai oleh puasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'ati anfar. Surga itu rindu kepada 4 golongan, dan salah satu di antaranya adalah mut'imul ji'an, orang yang mau memberi makan orang yang lapar. Artinya dia mempunyai kepedulian sosial terhadap orang lain. Hal ini juga dikatakan oleh Hatim al-Asam, salah satu ulama sufi yang sangat masyhur pada masanya. Beliau mengatakan, man idda'a hubbal jannah walam yatasaddaq fada'wahu kadzib. Barang siapa orang yang mengaku cinta akan surga, mengaku merindukan surga, akan tetapi dia tidak gemar bersedekah, dia tidak gemar berinfak, dia tidak gemar beramal dengan amal yang akan membawanya ke surga, maka pengakuannya adalah pengakuan yang bohong, ucapannya adalah ucapan yang palsu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi puasa seharusnya mendidik kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama, mendidik kita menjadi orang yang peka terhadap keadaan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang solihin, yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.